baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syara, saya dari kelas 21. Perasaan saya tentang keyakinan itu, saya sangat bahagia. Dan pendapat saya, semoga apa yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Selamat siang menjelang sore seluruh Bapak Ibu hebat. Ya. Baik, saya di sini selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Kampar ingin mendiseminasikan hasil lokakarya kedua sebagai salah satu syarat aksi nyata untuk pelaksanaan modul selanjutnya. Baik, sebelum memulai, saya akan meminta kepada Bapak Kepala Sekolah kita atau perwakilannya untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Suwentri, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat menghadiri pertemuan untuk mengikuti diseminasi oleh Bu Safitri Madani, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Kampar, di mana Bu Ibu ini adalah sekarang sedang menyelesaikan modul 1.4 ya, tentang budaya positif. Nah, ada permohonan maaf karena Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di pelatihan kita karena ada kegiatan di Bangkinang, dan saya diminta untuk memberikan sambutan ataupun pembahasan dari kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, tentunya kita perlu memahami apa itu budaya positif di sekolah dan bagaimana penerapannya di sekolah. Nah, untuk itu kita sangat beruntung sekali karena salah satu guru kita yaitu Bu Fitri dan satu lagi Bu Vita itu sekarang sedang melaksanakan kegiatan penyebaran luasan ya, pemahaman tentang budaya positif. Nah, mungkin kita melakukan selama ini, akan tetapi apakah cara-cara yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Nah, itu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami sekolah memberikan kesempatan dan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Fitri sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kegiatan proses belajar. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Saya terima kasih kepada perwakilan kepala sekolah yaitu Bapak Kurikulum kami yaitu Pak Suwentri. Mohon maaf tadi pada saat berbicara ada sedikit kesalahan teknis pada mesinnya sehingga ada sedikit gangguan Bapak Ibu. Baik, jangan lepas-lepas nih Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya Bapak Ibu. Kalau
Bapak Ibu hebat, kita mulai. Satu. Berarti alhamdulillah Ibu Estirian kali begitu saya yakin Bapak Ibu hebat hari ini sudah makan siang belum? Karena saat ini adalah jam antara siang dan malam. Sudah tadi ya Bapak Ibu. Baik, kita ulang lagi. Pagi, sore, pagi, malam. Tidak apa-apa, kita kasih aplaus ya Bapak Ibu, boleh berdiri lagi, terima kasih. Baik, kita akan mulai yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan yaitu fasilitator kami yaitu Ibu Erlinawati MPD dan pengajar praktik yaitu Ibu Desi Fitriani. Dan di sebelahnya pasti kita kenal yaitu Bapak kita ya, Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Pak Khairuddin MPD. Semoga selanjutnya akan ada terlahir kembali CGP di angkatan 11 yang akan muncul di sekolah kita terus bergerak dan kita sama-sama menggerakkan. Karena saya yakin di SMA Negeri 2 Terpemilir ini Bapak Ibu hebat akan menerapkan budaya-budaya positif dan memberikan suatu hal yang sinerginya ke arah untuk masa depan terbaik buat anak didik kita. Kasih dulu aplaus buat SMA Negeri 2 Terpemilir. Baik, kita akan masuk pada konsep ini. Di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima konsep inti budaya positif, kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Next. Baik, kita akan lanjut ke perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu hebat, pasti akan melihat di situ ada tema profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dikenal dengan konsep berdiferensiasi. Prinsip belajar ini diharapkan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pembelajaran sekarang itu kita lebih berfokuskan kepada murid, bukan kita berfokuskan dengan ketercapaian nilai KKM. Jadi bagaimana cara kita bisa merubah karakter murid tersebut. Jadi kita harus ada berimannya, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri di dalam kesatuan yaitu profil pelajar Pancasila sesuai visi misi kita yang telah kita diskusikan dan kita rumuskan bersama. Baik, kita selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada stimulus respon. Kalau dulu kita realitas kebutuhannya sama untuk murid. Kalau sekarang teori kontrol tersebut realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi murid itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak boleh harus satu pernikahan. Contohnya kalau misalnya pembelajaran di PAI, mereka saya suruh untuk membuat menjelaskan tahapan-tahapan tentang pernikahan. Ada anak yang lebih paham dia dengan cara langkah-langkah dipraktekkan. Ada anak yang ingin seperti dikontenkan. Ada anak yang pintarnya menggambar. Jadi harus dengan bagaimana karakter anak tersebut menjelaskan dalam penerapan. Kita tidak boleh memaksakan anak dalam satu yang kita inginkan. Baru perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi siswa tersebut bukan kita yang mengontrol, tapi murid itu sendiri. Lalu
pemikiran baru. Baru yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang dan harus menang. Next. Disiplin positif. Nah, poin kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lainnya adalah cara terbaik untuk mengubah perilaku buruk seorang anak. Disiplin positif berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik untuk kehidupan di masa depan. Next. Disiplin positif penerapannya dimulai dari dalam diri tanpa adanya hukuman maupun hadiah yang nantinya menjadi kebiasaan positif. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita tidak boleh sekarang memberikan hukuman, kita juga tidak boleh memberikan reward terhadap anak. Kenapa begitu? Karena kalau kita sering memberikan reward atas keberhasilan anak tersebut akan menjadi kebiasaan dan terbiasa meminta itu seterusnya. Nah, contoh pelaksanaan disiplin positif harus ada kesepakatan kelas setiap kita mulai ajaran baru. Jadi contohnya Ibu Devi guru bahasa Indonesia masuk awal di ajaran baru, lalu mereka harus melakukan kesepakatan kelas. Jadi setiap mata pelajaran di awal pembelajaran harus melakukan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu seperti tidak berbicara, boleh penjelasan dulu menjelaskan atau lain-lain. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai disiplin positif, boleh silakan. Aman ya Bapak Ibu? Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut lagi. Baik, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti apa nilai kebajikannya? Nah, anak tersebut sudah ada penilaiannya, yaitu tanggung jawab, kejujuran, percaya diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan lain-lainnya. Banyak ya nilai-nilai kebaikan yang harus ada dan kita berikan kepada murid-murid tersebut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita tidak boleh marah dulu. Kalau ada siswa melanggar peraturan itu kita tanya dulu. Kadang anak tersebut mungkin di rumah ada beban mental, permasalahan di dalam keluarga, ataupun ada hal-hal yang lain harus kita tanyakan dulu. Contohnya kalau pada tahun dulu kurikulum 2013 kita kalau anak terlambat kita hukum. Kalau untuk sekarang kita terapkan, kalau ada yang terlambat kita panggil, boleh masuk dulu. Baru setelah istirahat kita panggil berdua, kita tanya, kenapa kamu tadi terlambat? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu hebat. Kita tidak boleh memberikan hukuman. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa yang bisa jawab? Kita garis dulu ya. Yang pertama apa itu? Kesenangan. Yang kedua? Kasih sayang. Yang ketiga? Kebebasan. Yang keempat? Apa itu Bapak Ibu? Keuangan Bu. Iya. Apa Bapak Ibu? Apa? Oke, belum dapat nih. Kelompok sini apa? Poin keempat, kelima kelompok sini. Kelompok yang ini, Bapak Ibu? Pengetahuan. Pengetahuan. Kalau kelompok sana, kalau yang nomor 5 apa? Nanti yang kita lihat hasilnya. Ayo Bapak Ibu. Penuhan diri, keuangan, pengetahuan, beban hidup. Ayo Bu, siapa lagi? Beban hidup katanya Bu kelompok sini. Siapa yang ada? Oh, penguatan, keuangan, pengetahuan, beban hidup. Kebutuhan dasar manusia banyak sekali itu.
dan menerima kasih sayang. Jadi anak-anak itu butuh kasih sayang dan cinta dari Bapak Ibu hebat. Lalu yang ketiga, kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Yang keempat, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Jadi mereka itu mintanya, wah kamu hebat ya, kamu sudah apa? Dia mungkin minta seperti itu. Lalu bertahan hidup, kebutuhan fisiologi, biasanya rasa lapar atau rasa aman. Baik, next. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini terbagi dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi seperti ini Bapak Ibu. Terkadang kita salah ya, kadang ada anak-anak yang dia itu takut untuk dia ikut apa yang kita suruh, padahal dia memiliki ketekanan. Padahal tugas-tugas terus, PR-nya banyak sekali. Dia memiliki tekanan, tapi dia lakukan. Jadi ada ketidaknyamanan untuk menghindari hukuman. Sebaiknya kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi kita tanya dulu kesepakatan kelas, maunya kalian kalau PR itu maunya berapa banyak? Boleh Bapak Ibu. Mau ada PR tidak? Boleh. Tidak sama sekali kita kasih PR? Boleh. Bagaimana kesepakatan kelas yang Anda lakukan seperti itu? Baru yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kebiasaan. Sekali anak kita beririun, itu biasanya lagi. Mana bu permennya? Mana bu coklatnya? Sehingga anak tersebut merasa imbalan atau penghargaan itu akan terus dia dapatkan. Aku kok bisa, pasti bisa seperti itu. Itu harus dihindari sehingga tidak ada kecemburuan di antara teman yang satu dengan teman yang lain di kelas tersebut. Lalu yang terakhir ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mempercayai nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi itu biarlah mereka itu mengeluarkan gagasan dan ide tanpa harus kita perintah atas apa yang kita lakukan dalam satu materi seperti itu. Jadi anak mengeluarkan semua ekspresinya. Lanjut. Oke, 5 posisi kontrol. Nah, sebelum saya mulai ini, mohon maaf jika Bapak Ibu ada yang tersinggung, soalnya saya juga sudah kejadian ya. Yang pertama, kalau saya ditanya, Ibu ada di posisi mana? 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya jujur, saya pernah penghukum, saya sering pembuat merasa bersalah, saya juga jadi teman, dan saya itu pernah jadi manajer, tapi saya tidak pernah jadi pemantau. Mungkin Bapak Ibu akan setelah kita pelajari seperti ini, Bapak Ibu akan paham sebenarnya kita ada di posisi mana dan akan kita rubah ke arah mana. Next, penghukum. Penghukum itu selain fisik, ciri khas penghukum adalah nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk dan menghati. Tentu ada orang saya, awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah posisi penghukum. Bapak Ibu pernah tidak? Pernah. Lanjut. Ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan anak tersebut merasa bersalah. Itu tidak boleh juga Bapak Ibu. Nah, nanti saya dimana kepala sekolah kalau kalian keluar. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Saya sering seperti itu, saya akui Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu ibu sangat kecewa kepada kamu? Itu tidak boleh Bapak Ibu. Lanjut. Teman, nah lanjut. Posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada murid bisa menjadi positif dan bisa dikatakan negatif. Nah, di sini yang harus kita hilangkan. Positif seperti apa? Mungkin kita bisa dekat dengan murid, dan negatif seperti apa? Mereka nanti akan memilih-milih. Ibu ini tidak pernah ngasih PR. Ibu yang ini selalu ngasih PR. Ibu yang ini pernah PR aja. Ibu yang ini boleh keluar bebas. Nah, ada lagi nanti seperti itu. Jadi kita tidak boleh juga terlalu dalam menjadi guru posisi kontrol dalam berteman. Jadi itu harus dihilangkan. Ayo dibantu
apa yang telah kamu lakukan. Contohnya misalnya dia lagi belajar, ibu tengok terus. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidur nak? Nah, kamu udah memantau ya, bapak ibu sudah memantau anak tersebut. Seharusnya kita tidak boleh langsung mengharap mereka seperti itu. Lanjut, nah posisi manajer. Nah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab sendiri atas kesalahannya, mendukung murid agar tidak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, oke. Mungkin kalau saya ngomong kurang jelas, kita lihat video dan contohnya. Silakan diputar Ibu Devina. Diputar pada Ibu Devina. Bisa dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Nanti akan ada beberapa contoh ya Bapak Ibu yang telah kita jelaskan tadi. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersifat dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus ke sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang umum untuk setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah menonton sedikit tentang posisi kontrol. Saya mau nanya dari salah satu guru, coba Bu Dina. Ada sedikit dari Ibu. Menurut diri kita Bu, selama ini Bu sudah melakukan dari kelima posisi itu posisi yang mana ya Bu Dina? Boleh kita beri pengalaman satu saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Putri yang memberikan waktu kami untuk bertanya. Dari 5 posisi kontrol untuk kurikulum merdeka ini, saya pernah membaca buku membuat merasa bersalah, teman, pemantau, mungkin manajer. Tapi saya rasa ya, kalau saya pribadi, walaupun saya ada di posisi tersebut, tidak sepenuhnya saya sebagai penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau ataupun manajer itu. Mungkin yang akan saya perbaiki dalam diri saya mungkin yang tadi yang ideal itu adalah manajer ya. Sebagai contoh, penghukum tadi ya, kita menghukum, saya pribadi menghukum itu bukan berarti di situ dia terlambat, saya langsung hukum, tidak. Karena itu kan sudah berulang kali. Ya, di posisi Naren tadi mungkin iya ada murid seperti itu. Tapi apa iya? Dengan karakteristik murid kita yang ada di SMA ini bisa kita terapkan posisi manajer tadi. Ya, apa iya seperti Naren semua murid kita? Ya, itu yang saya rasa Bu. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Dinar. Baik, mungkin betul ya kata Bu Dinar ya, tidak semua anak punya karakter yang sama, tapi semua punya karakter yang berbeda. Nah, disinilah tugas kita untuk mengubah diri kita sekarang untuk lebih berfokus kepada murid. Jadi kita
menuntun sesuai dengan Ki Hajar Dewantara untuk menuntun anak tersebut bagaimana kita bisa mendampingi anak tersebut. Jadi di situ kalau penghukum kita pernah pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer kita usahakan untuk depannya kita lebih berfokus kepada manajer. Boleh penghukum Bu, tapi bagaimana bentuk kita dalam memberi penghukuman. Baik ya, terima kasih. Kita next saja. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak? Betul atau salah? Betul atau salah? Oke, lanjut. Oke, salah ya. Jadi keyakinan dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu tidak. Lanjut. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jadi itu sesuatu yang betul atau salah Bapak Ibu kita cek? Betul. Jadi untuk tahun depan kepada Ibu Wali kelas, mari kita membuat keyakinan kelas. Lanjut. Apa nilai kebajikan dan keyakinan ini diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Perhatikan Bapak Ibu, kita next. Nilai kebajikannya contoh. Nilai kebajikan adalah keselamatan, menjaga kebersihan, bersikap positif atau sportif. Nah, yang tidak baik seperti itu nanti akan kita tulis di keyakinan kelas apa yang akan kita beri konsekuensi, tapi tidak berbau tentang fisik atau hukuman-hukuman, tapi sesuatu yang dapat membuat anak itu terbangun. Lanjut. Baik, lanjut. Nah, langkah-langkahnya, cara membuatnya nanti akan saya share kepada wali kelas. Itu yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyajikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya harap Bapak Ibu mulai besok, kalau kita sudah tahu ke depannya, wali kelasnya harus membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya banyak lalu kesalahan, kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu. Jadi mereka tahu konsekuensinya apa. Lanjut next. Baik, next saja Bu. Itu contoh aksi nyata saya membuat keyakinan kelas. Saya meminjam kelasnya Bu Nana Dina Mariana. Nah, ini yang terakhir ya Bu, restitusi. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Anak melakukan kesalahan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, contohnya seperti ini. Kita dapat menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal. Berarti kita tidak boleh terbawa emosi. Kita panggil dulu secara pribadi dulu. Kita panggil, kita tanya, tadi kamu di kelas ada apa? Seperti itu. Saya dapat laporan dari Pak Heru guru bahasa Inggris, bahasanya kamu tadi melempar pena kepada teman kamu, seperti itu. Tapi secara pribadi, jadi menstabilkan identitas tanpa di kelas, tanpa terlihat oleh kawan-kawan yang lain ya. Validasi tindakan yang salah, di mana kita proses memancing anak untuk mengungkapkan kesalahannya. Seperti Bu, tadi dia menghina saya, Bu, tadi dia mencoret-coret buku saya, seperti itu. Kalau menanyakan keyakinan, di sini yang harus kita tambahkan. Kalau kita mungkin menstabilkan udah, validasi pasti semua guru udah, hanya menanyakan keyakinan yang belum. Maka kita buat keyakinan apa sih yang telah kamu langgar, seperti itu. Next Bu. Oke, lanjut saja. Next lagi. Oke, ini contohnya tidak lama ya. Saya telah membuat aksi nyata. Silakan dilihat. Nah, jadi ini contohnya seorang anak di kelas 10-1. Terus dia pada saat belajar agama dia mengerjakan tugas, lalu dicoret bukunya sama si Angga, dan si Angga tersebut marah. Lalu mereka adu argumen, sehingga bagaimana cara kita membuat menstabilkannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya? Oke, next saja. Baik, mungkin sudah cukup segini saja ya, beberapa diseminasi dan ada video yang saya berikan. Saya ingin minta satu
refleksi sebelum menutup. Semoga diseminasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya minta satu refleksi kepada Bapak Elvis untuk memberikan refleksi dari 3 hal baik yang sudah dilakukan hari ini apa? Pagi ini. Silakan. Di selama mengajar kali ini, hal baik apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dibuat ide ya. Salah satu hal lain yang saya lakukan pertama mungkin terhadap siswa ya. Mungkin memberikan rasa kepercayaan kepada siswa ketika memberikan rasa tanggung jawab terhadap pelajaran. Jadi kan kita menerapkan pelajaran, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan masukan dan tanggapannya untuk lebih baik ke depannya. Bagaimana proses pelajaran lebih baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua, hal yang ingin ditingkatkan ke depannya kepada Ibu Devi selaku Wakasis, apa yang harus kita tingkatkan ke depan Ibu? Ya, kekeluargaan ini apa yang harus kita tingkatkan Ibu Devi? Terima kasih kepada Bu Sabiti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan refleksi hal yang ingin ditingkatkan ke depannya dari beberapa hal atau poin yang telah disampaikan tadi. Kalau saya pribadi mungkin terdapat dari 5 posisi tadi kalau nggak salah ya. Mungkin posisi saya sering di yang pertama. Mungkin saya lebih untuk memperbaiki bagaimana caranya siswa itu bisa taat peraturan tanpa saya harus teriak-teriak, menghukum, menghadik dan sebagainya. Jadi ada PR juga bagi saya ini untuk siswa tersebut sadar diri akan peraturan yang ada di sekolah. Karena saya lihat kan CGP ini atau kurikulum merdeka ini lebih memerdekakan siswa. Sedangkan siswanya karena sudah merdeka jadi suka-suka hati dia. Nah, sehingga guru sepertinya kebingungan untuk hal tersebut. Kalau sama seperti yang dikatakan Benar tadi Naren tadi, ya kalau murid kita seperti Naren itu semua, kalau seperti gembira gimana? Nah, itu yang selalu membuat kita gembira gitu kan. Kalau setelah sama gembira ini saja yang bisa saya sampaikan. Bu Sabitri, terima kasih. Terima kasih ya Bu Devi, semoga menjadi PR kita ke depannya untuk lebih kita bagaimana kita mengkolaborasi untuk meningkatkan bahwasan budaya positif itu perlu kita bareng-bareng diskusinya tanpa harus sendiri ya kan, biar terciptanya seperti itu. Baik, saya minta kepada Bu Mulfi untuk menjawab refleksi yang terakhir. Halo, nama saya Mulfiani. Saya guru prakarya dan informatika. Hal yang dipelajari hari ini setelah saya dengarkan diseminasi dari CGB Bu Fitri Ramadhani adalah selama ini saya akui saya banyak meninggalkan kelas karena adanya tugas tambahan. Yang saya pelajari hari ini adalah saya karena saya sering meninggalkan kelas, selama ini saya merasa bersalah gitu ya Bu. Jadi untuk tugas itu memang saya tidak pernah menekankan kepada anak itu harus kumpul, ya nggak kumpul hukum gitu kan ya. Jadi segala tugas itu saya terima, mungkin nanti hanya dengan penilaian siapa yang mengumpulkan duluan, misalnya 100, yang menyusul 85 dengan seterusnya nanti sampai di akhir mungkin saya kasih kakak. Saya setelah ini saya jadi tidak merasa bersalah gitu ya, karena kan menurut yang tadi posisi tadi kan kalau untuk anak kita juga tidak harus menekankan
kasih Bu Fitri. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu. Kita harapkan untuk pemerintah ya, pendidikan selanjutnya untuk lebih melihat dan meninjau guru-guru ini ya, bagaimana kondisi kita, bagaimana proses dan kehidupan kita. Semoga pemerintah memahami apa solusi yang akan lebih baik lagi untuk meningkatkan siswa-siswa itu lebih berakhlak mulia. Mungkin kedepannya kami akan menerapkan posisi manajer bersama-sama dengan tim SMA Negeri 2 Tabulir dan menjadikan siswa lebih berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Cukup sekian dari saya diseminasinya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah menyampaikan refleksi tentang kegiatan diseminasi CDP di sekolah saya. Ada 2 orang, yang satu Bu Gita Malayati MPD, yang satu lagi Bu Syafiti Madani SPD. Mereka telah melaksanakan diseminasi masing-masing selama lebih kurang 1 jam. Yang saya hadiri dalam kegiatan tersebut, saya perhatikan dalam pemaparan materi diseminasi misalkan mereka cukup menguasai materi, kemudian dengan tema tentang budaya positif bagi warga sekolah, terutama guru dan pegawai yang ada di sekolah kita ini. Yang mana respon daripada anggota yang mengikuti kegiatan diseminasi tersebut sangat antusias dan sangat aktif, dan begitu juga bagi JGP-nya dalam menyampaikan materi mudah dipahami dan dicerna oleh peserta diseminasi tersebut. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan diseminasi, dan juga bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan dalam kegiatan sehari di sekolah kita ini, supaya budaya positif tersebut bisa terwujud dan terlaksana di sekolah kita ke depannya. Harapan kita mudah-mudahan ke depan yang budaya-budaya negatif bisa berkurang, hilang di SMA 2 Tabulir. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Devina, saya guru BK SMA Negeri 2 Tabulir. Menurut saya diseminasi dari angkatan CGP angkatan 9 ini sudah sangat baik, dan ilmunya juga insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan untuk kami semua yang berada di SMA Negeri 2 Tabulir. Dan harapan saya ke depannya semoga kami para guru yang belum mengikuti guru penggerak bisa juga mendaftar dan termotivasi untuk mengikuti CGP berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan. Saya guru BK di SMA Negeri 2 Tabulir. Pendapat saya terhadap diseminasi CGP tadi cukup bagus dan bisa diserap apa yang disampaikan oleh CGP, dan harapan saya juga pengen untuk menjadi CGP next selanjutnya. Banyak materi-materi yang menurut saya menarik, dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.